Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Summa qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Segenap puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya jua kita pada siang hari ini Jumat tanggal 9 Januari 2226 diperkenankan oleh Allah untuk kita melaksanakan panggilannya guna melaksanakan kewajiban kita sholat Jumat pada hari ini. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ibadah sholat kita pada hari ini sehingga diterima sebagai ibadah yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Dari atas mimbar yang terhormat ini selaku khotib mengajak dirinya dan hadirul Jum'ah, mari bersama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita senantiasa bertakwa kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membersamai kita. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. At-Taubah. Pada hari ini tema kita adalah zakat merupakan ibadah untuk mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Tegaknya agama Islam itu di atas 5 tiang atau 5 dasar. Satu di antaranya adalah zakat. Penunaian zakat, pelaksanaan zakat. Zakat itu bisa juga disebut dengan sedekah istilahnya. Di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu. Bahwasanya sedekah-sedekah itu dalam konteks ini zakat artinya, karena membicarakan tentang 8 asnaf, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkan oleh kalian akan solat dan tunaikanlah oleh kalian akan zakat dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Dalam tafsir Jalalin dikatakan warka'u ma'ar raki'in artinya sallu ma'al musallin. Solatlah kalian bersama orang-orang yang solat. Hadirin sekalian,
zakat sebagai sarana bagi umat Islam dalam melaksanakan kewajiban agamanya dan dalam membangun tata kehidupan sosial ekonominya yang lebih sesuai dengan tuntunan agama. Secara singkat, apabila ajaran Islam ini tidak ada syariat zakat, maka Islam itu pasti tidak akan sempurna. Masalah zakat adalah salah satu bentuk dari syariat Allah, syariat Islam, menjembatani antara yang punya dan yang tidak punya, menjembatani antara orang yang kaya dan orang-orang yang dalam keadaan fakir miskin. Dalam suatu masyarakat tidak mungkin akan bisa hidup harmonis, hidup dengan baik, hidup dengan normal apabila di situ orang-orang kaya saja, bergaulnya sama orang-orang kaya saja, tidak ada interdependensi antara orang kaya dan orang miskin. Jadi Tuhan menciptakan syariat ini untuk keharmonisan hamba-hamba Allah atau umat secara keseluruhan. Ada sebuah hadis mengatakan, innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh orang-orang yang lemah di antara kalian, dan kalian diberi rezeki disebabkan adanya atau keberadaan ada orang-orang du'afa di antara kalian. Artinya orang du'afa tidak bisa terpisahkan orang kaya. Manakala terpisah, tidak ada jembatan, maka masyarakat itu tidak akan terbentuk masyarakat marhamah. Dengan adanya zakat terbentuklah masyarakat marhamah. Masyarakat marhamah itu masyarakat yang saling asah, asih, dan asuh. Suatu penyakit jiwa, penyakit mental di kalangan umat adalah mereka kikir di dalam membelanjakan atau menginfakkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka. Karena mereka telah diselimuti, dirasuki oleh rasa hubbud dunya wa karahatul maut. Tidak ada daya juangnya, tidak ada perasaan yang menjadi perasaan perikemanusiaan bagi sesama. Manakala hal demikian keadaannya, sekali lagi tidak terdapat masalah marhamah, masyarakat marhamah dalam kelompok itu, baik dalam jumlah kelompok kecil maupun kelompok besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman betapa pentingnya infak itu dan akan memberikan dampak baik bagi orang yang memberikan infak atau membelanjakan hartanya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Siapa yang menginfakkan hartanya, fa huwa yukhlifuh, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembayaran zakat sama dengan sedekah. Sedekah itu sangat penting sekali dalam tatanan kehidupan masyarakat yang heterogen. Karena dia sekali lagi untuk menjembatani gap antara yang kaya dan yang miskin. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Al-Hasr ayat 7 Allah berfirman, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Janganlah harta benda itu, kekayaan itu hanya berputar saja di lingkungan orang-orang kaya saja. Islam tidak menghendaki begitu. Itu sebabnya di dalam Islam, dalam masalah ekonomi, tidak boleh jual beli dilakukan secara monopoli. Itu artinya ajaran Islam mengutamakan kebersamaan. Itu artinya Islam menjembatani antara yang ada dan yang tidak ada, antara yang kaya dan miskin. Bentuk kesyukuran kita memberikan sebagian karunia rezeki yang Allah berikan kepada kita.
Karena hakikatnya harta yang Allah berikan kepada kita adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menebarkan rezekinya kepada hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Surat Ibrahim ayat 7. Sungguh jika kalian bersyukur atas nikmat-nikmatku, niscaya aku akan tambah nikmat-nikmat itu. Dan sebaliknya, jika kalian ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka tunggulah azabku sangat pedih. Untung negara kita Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila ada undang-undang zakat, undang-undang nomor 6 tahun 2011, di mana pemerintah memberikan toleransi kepada umat Islam yang memberikan zakat, maka pajaknya akan dikurangi disebabkan dia membayar zakatnya. Ini adalah suatu kebijakan yang baik dan perlu diketok-tularkan dan perlu disosialisasikan kepada seluruh umat, sehingga umat Islam akan tegak dengan adanya kebersamaan antara hidup yang kaya dan yang miskin, sehingga tegaklah ajaran agama Islam itu dengan sebaik-baiknya di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Ma'arij sebagai penutup khutbah pertama ini ada firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallazina fi amwalihim haqqum ma'lum walis-sa'ili wal mahrum. Pada orang-orang ada di antara harta mereka itu terdapat hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak meminta. Orang-orang yang meminta biasa, manusia masih berani meminta karena dia butuh. Tapi ada orang yang sebenarnya dia berkebutuhan, tapi dia malu menjaga harga dirinya, iffah, menjaga harga dirinya, maka dia tidak mau minta. Sebenarnya dia perlu ditolong. Mudah-mudahan saudara-saudaraku kaum muslimin kita menyadari hal ini dan dapat kita getok tularkan sesama kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita untuk menegakkan syariat agama Islam, terutama kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan harta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan hai Muhammad bahwa manusia itu akan beribadah dan beramal menurut latar belakang dan keadaannya masing-masing. Dan ketahuilah bahwa Allah lah yang paling tahu siapa jalannya yang paling benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun min bariyati jinni wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah rahimakumullah, mari kita menengadahkan tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah Subhanahu wa taala
mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja, maupun yang telah lalu bahkan yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami, kekurangan kami, kehilapan kami, bahkan ketidakberdayaan kami ya Allah di dalam melaksanakan segala perintah-Mu dan menjauhi segala larangan. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami untuk taat bakti kepadamu, sehatkan rohani jasmani kami. Allahumma ya Allah, tunaikan akan hajat-hajat kami, maksud-maksud kami, cita-cita kami, baik hajat dunia, agama maupun akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azima yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.